apakah Presiden Prancis Emmanuel Macron harus turun tangan lagi dalam mengatasi kontrak antara PSG dan juga Kylian Mbappe? Karena di kontrak sebelumnya Presiden Prancis Emmanuel Macron itu memiliki peran yang sangat penting untuk meyakinkan Kylian Mbappe agar bertahan di PSG. Nah, sekarang ini PSG dan juga Mbappe sedang dalam masa-masa renggang karena Mbappe menolak untuk memperpanjang kontrak, sedangkan PSG mengatakan tidak akan ada pemain bintang yang meninggalkan klub itu secara gratis. Oke, maka dari itu mari kita mulai. Permasalahan antara Mbappe dan juga PSG kayaknya nggak akan berhenti dalam waktu dekat karena banyak gonjang-ganjing terkait dengan masa depan Mbappe. Karena PSG si pemilik perwakilan pemilik yaitu Nasser Al-Khelaifi mengatakan bahwasanya kita tidak akan membiarkan pemain bintang kita, which is Mbappe, yang dia maksud pergi secara gratis gitu. Kita akan menjual dia. Ya, yang jadi permasalahan klub mana yang mau membeli dia kayak gitu. Dan juga si Al-Khelaifi bilang karena dia bilang Mbappe tidak akan pergi secara gratis, maka dari itu dia bilang Anda harus perpanjang kontrak atau pergi. Ya, intinya dia bilang take it or leave it, ambil atau enggak kayak gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah nggak ada klub Eropa yang berminat, mungkin berminat banyak, cuman terkendala dengan financial fair play gitu. Karena yang sanggup beli Mbappe itu menurutku cuman 2 tim kayak gitu. Yang saat ini berdasarkan finansial yaitu Real Madrid dan juga Manchester City kayak gitu. Nah, kalau Real Madrid, si Florentino Perez sudah bilang bahwasannya mereka nggak akan beli pemain lagi setelah mereka sudah mendatangkan Arda Güler, Bellingham dan juga Joselu sebagai striker. Nah, si Florentino Perez bilang dia nggak akan menandatangani pemain lagi. Nggak tahu ini apakah Saywar, apakah ini betulan, karena mereka akan mendatangkan Mbappe dengan free transfer di musim depan. Sedangkan PSG tidak ingin Mbappe itu pergi secara gratis kayak gitu. Nah, klub kedua yang bisa membeli Mbappe berdasarkan keadaan keuangan sekarang itu adalah Manchester City. Ya, Manchester City bisa aja beli semua pemain termahal yang ada di dunia sekarang masuk ke dalam tim dia. Cuman masalahnya apakah Mbappe itu diperlukan Manchester City atau Manchester City itu membutuhkan Mbappe? Kalau aku menurutku nggak perlu, karena di semua posisi yang ditempatin Mbappe sudah ada orang yang bisa menempatinya. Mungkin di sayap kanan, toh ya di sayap kanan bisa dibuat seorang Foden bisa bermain di situ, bahkan Alvarez bisa juga kalau mau Pep mencoba Alvarez main di sebelah situ. Teman, apakah akan ada 2 matahari dalam satu tim? Nggak bisa, menurutku nggak bisa gitu loh, karena di situ sudah ada yang namanya Erling Haaland. Ya, bisa-bisa aja sih sebenarnya kalau Pep bisa mengatur ego antar dua pemain ini. Cuman masalahnya Mbappe ini kan terkenal egonya itu besar, kayak ini apa namanya, kayak idola dia Cristiano Ronaldo. Cuman Ronaldo masih bisa menghandle ego dia. Kalau Mbappe kelihatan bahwasanya ini pemain tidak bisa menghandle ego dia kayak gitu. Nah, setelah itu gitu kan muncul kabar baru, ya dia tidak diikut sertakan atau dia nggak ikut dalam tur PSG ke Jepang ya kalau nggak salah. Dia tidak ikut karena mungkin ini Saywar juga dari PSG bahwasanya ayo cepat kau itu mau pergi atau mau tanda tangan kontrak baru. Ya, hal ini bukan tanpa alasan gitu loh, karena PSG juga sedang dalam masa ingin membentuk filosofi baru, ingin membentuk tim baru yang tidak berdasarkan tabur bintang dengan Kylian Mbappe sebagai pionirnya, sebagai kapten ataupun sebagai pemain bintangnya, karena mereka juga pasti membutuhkan pemain bintang untuk menaikkan image mereka sebagai klub yang besar atau klub yang kaya raya gitu. Karena ya selain Mbappe siapa sih lagi yang pemain yang
yang bintang bisa dikatakan di PSG nggak ada lagi gitu. Cuman mungkin cuma Neymar juga sekarang mungkin belum habis Neymar, cuman sudah perlahan menuju ke masa-masa senja karir dia kayak gitu loh. Nah, em, kalau tadi malam atau kemarin kayak gitu muncul kabar dari Fabrizio Romano bahwasanya ada klub yang ingin menawar dia atau ingin mengambil dia, yaitu klub dari Arab gitu loh, Al Hilal gitu. Nah, bukannya klub dari Eropa, karena udah aku bilang nggak ada satupun klub di Eropa yang mau membeli dia. Karena kalau misalnya mau membeli dia, at least harus mengeluarkan 250 juta. Iya kali di kondisi sekarang klub-klub Eropa itu mau membeli satu pemain seharga 250 juta. I don't think so, karena ada yang namanya financial fair play. Kalau terkena financial fair play, oh itu banyak sanksi yang akan menanti, pengurangan poin lah, degradasi lah, pencopotan gelar dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terkait dengan si Mbappe ini kayak gitu. Al Hilal menawarkan 300 juta. Ini bid secara resmi dikabarkan oleh Fabrizio Romano 300 juta. Even itu untuk 1 tahun dia akan bayar 300 juta dan akan diiming-imingi gaji per tahun dia bisa dapat kurang lebih 11 sampai 12 triliun. Nah, ya artinya satu bulan dia bisa menghasilkan kurang lebih ya 900 sampai 1 triliun kayak gitulah ya. Kalau ya kembali lagi ke Mbappe-nya, apakah Mbappe-nya money oriented atau dia ingin bertahan di PSG gitu loh, dengan tidak memperpanjang kontrak ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalau dia tidak memperpanjang kontrak dan memaksakan ingin pergi secara gratis musim depan, yang terancam itu ada karir dia itu loh. Kalau Al-Khelaifi bilang sama pelatihnya Enrique, ya udah nggak apa-apa kau bertahan Mbappe, tapi secara permainan selama semusim kau itu nggak akan dimainkan ataupun dimainkan secara tidak reguler, artinya match ini cadangan atau match depan cadangan dan baru main, ataupun main itu di 10-15 menit terakhir. Nah, itu kan mengancam karir si Mbappe juga kayak gitulah. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan ya timnas Prancis gitu, karena di tahun depan itu akan ada Euro ya. Kita lihat gimana besarnya peran Mbappe di Piala Dunia kemarin terhadap Prancis. Perannya itu sangat-sangat luar biasa kayak gitu. Jadi ya kembali lagi ke Mbappe-nya, apakah dia ingin mengambil itu ataukah dia akan bertahan di PSG dengan egonya ingin pergi secara gratis ke klub manapun di musim depan. Ya menurutku sih ya pasti Real Madrid kayak gitu, nggak ada klub lain yang sangat dia inginkan selain Real Madrid, kecuali Qatar itu masuk ke MU kayak gitu. Nah, yang jadi permasalahan lagi adalah kalau dia menerima tawaran dari Al Hilal adalah dia masih berapa sih umurnya, 25 ya, 24 25, ibaratnya dalam masa prime-nya masa emasnya pemain bola lah kayak gitu. Kalau dia pergi ke Arab ya memang cuma 1 tahun, cuman dia akan kehilangan kesempatan untuk bermain di Liga Champions, kehilangan kesempatan untuk untuk bermain di level tertinggi ya, level Liga Arab dan juga level Eropa kan berbeda kayak gitu. Walaupun memang betul yang dikatakan Ronaldo bahwasanya ya liga yang paling kompetitif ya Liga Inggris, yang lainnya nggak ada, semuanya di bawah Liga Inggris kayak gitu secara kompetitifnya, secara daya saingnya kayak gitu ya. Itu yang jadi masalah kalau si Mbappe-nya tetap ngotot ingin bertahan di PSG, dan juga kalau dia ingin pergi ke Al Hilal itu kayak gitu. Nah, jadi permasalahan sekarang adalah yang aku takutkan presidennya Emmanuel Macron itu akan ambil alih lagi, bukan ambil alih sih, akan ikut campur lagi. Nah, ini kan nggak bagus dalam dunia sepak bola. Bagaimana mungkin orang politik khususnya presiden itu mencampuri urusan personal dan juga masalah klub gitu, karena presiden itu kan bukan hanya mengurusi sepak bola aja kayak gitu loh, artinya dia juga mengurusi masalah ekonomi, hukum, pertahanan dan lain sebagainya. Apakah iya presiden harus turun tangan 2 kali untuk menangani seorang Kylian Mbappe? Seperti di video awal yang aku bilang bahwasanya di kontrak sebelumnya Mbappe itu kan seharusnya free transfer, cuman dia memilih menandatangani kontrak baru secara 2 tahun dengan PSG karena banyak andil dari presidennya yaitu Emmanuel Macron. Jadi menurutku agak konyol sebenarnya kalau
presiden harus turun tangan untuk kedua kalinya untuk seorang Kylian Mbappe kayak gitu ya. Kembali lagi kepada Mbappe-nya, apakah dia cukup dewasa? Bukan cukup dewasa sih kalau feelingku ya. Kalau feelingku memang ini sudah direncanakan sama PSG, ingin menjebak si Mbappe gitu loh. Karena mereka juga, PSG juga kan nggak bodoh kayak gitu. Artinya oke, kita kasih kontrak 2 tahun, mereka tahu bahwasanya kalau kontrak bersisa 6 bulan maka kalau pemain tidak diperpanjang kontraknya maka akan pergi secara gratis. Mereka sudah mempersiapkan rencana ini, rencana kasar, rencana jahat ini untuk menjebak Kylian Mbappe, karena Mbappe juga sekarang sedang berada di ujung tanduk kayak gitu loh. Di satu sisi kalau dia tetap mempertahankan egonya untuk PSG, dia bertahan di PSG agar free transfer musim depan, ya konsekuensinya adalah dia akan menjadi cadangan ataupun dia tidak akan menjadi pemain utama di musim depan kayak gitu. Yang kedua, kalaupun dia ingin pergi, nggak ada klub yang mau membeli dia kayak gitu loh. Kalaupun dia mau pergi, dia akan pergi ke Al Hilal yang mana level liganya itu sangat berbeda dengan level Liga Eropa gitu loh. Nah, ya kembali lagi ke seperti yang aku bilang, kembali lagi ke Kylian Mbappe-nya. Apakah Kylian Mbappe cukup dewasa membuat sebuah pilihan, atau dia money oriented, atau ya bahasa kitanya matre kayak gitu loh ya. Kembali lagi Kylian Mbappe-nya kayak gitu. Jadi ya dengan apa yang aku sampaikan tadi, ya aku sangat menyayangkan kalau presiden harus turun tangan untuk satu orang untuk kedua kalinya kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka, boleh di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka, nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.